Salve, teman-temanku yang terkasih di dalam kasih Kristus. Kembali kita berjumpa lagi pada pagi hari ini tanggal 1 September 2025. Mari saudara-saudaraku, di pagi yang cerah ini jangan lupa kita selalu mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Menyadari bahwa penolakan akan kita alami. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai dengan 17a dan Injil Lukas 4 ayat 16 sampai dengan 30. Saudara-saudaraku yang terkasih, pernahkah saudara-saudara mengalami penolakan? Penolakan dari keluarga, teman, ataupun komunitas. Bagaimana rasanya kita ditolak, saudara? Tentu, secara manusiawi kita akan rasakan kekecewaan, sakit hati, sedih. Mungkin kita akan berbuat sesuatu yang dapat menyakiti mereka yang menolak kita. Injil yang kita baca dan renungan hari ini, saudaraku, kita lihat Yesus kembali ke kampung halamannya Nazaret, ayat 16. Dan hari itu hari Sabat. Yesus masuk ke rumah ibadat. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya, Lukas 4 ayat 17. Ternyata saudara, nas yang dibaca oleh Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan bahwa firman itu tergenapi pada dirinya, yaitu membawa kabar baik kepada orang miskin, kebebasan bagi yang tertindas, dan penglihatan bagi yang buta. Orang-orang Nazaret, saudara, awalnya terheran-heran, kemudian berubah marah karena Yesus mengingatkan bahwa kasih karunia Allah tidak terbatas pada mereka saja, melainkan juga kepada bangsa-bangsa lain. Seperti janda di Zarepta dan Naam orang Syria. Atas penyampaian inilah orang-orang Nazaret, orang-orang sekampungnya, saudara, menolak dia. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Lukas 4 ayat 29. Saudara-saudaraku, ternyata saudara, orang-orang sekampung Yesus tak membuka hati untuk menerima karya Roh Kudus yang saat itu sedang bekerja atas diri Yesus, saudara. Mereka hanya menganggap sebagai anak Yusuf tukang kayu. Ingat itu, saudara, ayat 22. Mereka tak menyadari kalau Allah dapat bekerja melalui siapapun yang ia pilih, termasuk dalam diri Yesus yang dianggap sebagai anak tukang kayu. Penghakiman seperti ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya melihat dari sisi luar seseorang dan keturunan siapa, yang mana kita menilai tak pantas untuk dapat berbicara seperti itu. Tak mungkin dia anak dari si Anu bisa menjadi dokter, bisa mendapat penghargaan. Itu tidak mungkin. Inilah penghakiman dari diri kita. Kenapa ada penghakiman, penilaian sini seperti ini? Karena saudara, adanya sikap iri dan kekecewaan tidak dapat membuka hati untuk menerima orang lain lebih dari kita. Demikianlah yang diterima Yesus Tuhan kita. Dan ia pun disadari oleh Yesus. Maka Yesus tegaskan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya." Lukas 4 ayat 24. Nah, bagaimana reaksi Yesus atas penolakan dirinya hingga diusir? Yesus tak melakukan perlawanan, saudara. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Lukas 4 ayat 30. Bagaimana dengan diri kita yang ditolak dalam pelayanan kita? Apakah menjadi pelayanan kita redup? Kita menjadi muntaber, mundur tanpa berita?
Ingat, Yesus saja dalam pelayanan sering mengalami penolakan. Apalagi kita yang bukan apa-apa ini, saudara. Penolakan demi penolakan pasti akan kita alami. Ingat itu, saudara. Regi hari ini mau mengingatkan kepada saya dan saudara sekalian bahwa penolakan dalam kehidupan pasti akan kita alami. Maka kita harus tanggapi dengan hati terbuka tanpa perlawanan. Kita perlu belajar dari Sang Maha Guru kita Yesus Kristus untuk dapat tenang, menjauh pergi tanpa perlawanan. Kita juga diingati, saudara-saudara, kita perlu selalu terbuka terhadap karya Tuhan. Kita diajak untuk membuka hati terhadap rencana dan kehendak Tuhan, serta tidak menutup diri terhadap orang lain. Karena Tuhan punya cara untuk memberkati semua orang. Kita harus melayani tanpa memandang status, saudara. Kita harus berani melayani siapa saja, termasuk yang terpinggirkan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan menyatakan karyanya melalui kita. Dengan catatan, saudara, sekalipun kita ditolak, janganlah kita lantas menjadi muntaber. Ingat, sebagai pengikut Kristus harus berani dan teguh dalam kebenaran. Meskipun menghadapi penolakan saat melakukan perbuatan baik atau menyuarakan kebenaran, kita harus tegar dan terus maju seperti Yesus. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus menyadari bahwa penolakan akan kita alami. Tetaplah berani dan teguh dalam kebenaran, menjalani perbuatan baik atau menyuarakan kebenaran. Kita harus tegar dan terus maju. Jangan sampai muntaber, mundur tanpa berita. Yesus Tuhan, kuatkanlah aku dalam setiap penolakan-penolakan yang aku alami. Ajar aku agar tetap dapat terbuka terhadap karya Engkau yang melalui orang sekitarku. Biarlah Roh Kudus boleh memampukan aku tetap tegar dan terus maju sekalipun aku ditolak, bukan menjadi muntaber. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Alehim.